Ya, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di hari Selasa 27 Juli 2021. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan. Tuhan bersabda kepada Musa dengan berhadapan muka. Keluaran bab 23, bab 33 ayat 7 sampai 11. Disusul ayat 34, bab 34 ayat 5b sampai 9. Lalu dilanjutkan ke ayat 28. Tuhan bersabda kepada Musa dengan berhadapan muka. Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, lalu berbicara Tuhan kepada Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan itu berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun, hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekaligus bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air, dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tenang lalang di padang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik yang tercinta, ada ungkapan yang mengatakan jika kita menanam padi di sawah, pastilah akan tumbuh rumput. Namun, jika kita menanam rumput, tak akan pernah tumbuh padi. Pernyataan ini dapat membantu kita untuk memahami penjelasan Yesus terhadap perumpamaan tentang ilalang di antara kandung. Kejahatan selalu mengintip saat kita berusaha untuk membangun kebenaran dan kebaikan. Sebenar dan sebaik apapun kita selalu saja akan diperhadapkan pada upaya-upaya yang menyulitkan dan menjatuhkan. Setan tidak pernah tidur untuk mengintai demi melemahkan upaya membangun kerajaan Allah. Setan tidak pernah berhenti untuk menghancurkan bangunan kebenaran yang coba kita dirikan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang hendak didengar? Hal yang dimaksudkan di sini ialah pilihan untuk mendengar panggilan Allah. Apakah kita mendengar panggilan Allah atau panggilan iblis? Apakah kita mau menjadi anak Allah atau anak iblis? Apakah kita mau menjadi murid Kristus atau murid setan? Bertahan dalam kesetiaan, dalam penderitaan, dan memiliki komitmen yang jelas untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan berapi-api menghidupi pesan-pesan Yesus, atau menyerah kalah dengan buayan setan. Kita yang menyediakan telinga untuk mendengarkan panggilan Allah akan bertahan. Sebaliknya, kita yang menyediakan telinga untuk dibuai oleh bisikan setan, bujuk rayu iblis, tentu mudah menyerah, kompromi dengan dosa, dan tidak mau jatuh ke dalam hal-hal yang tidak enak. Kita mau hidup enak, hidup menyenangkan, atau malahan mempersalahkan Allah. Nah, posisi kita ada di mana? Posisi Bapak Ibu ada di mana? Posisi saya ada di mana? Posisi adik-adik ada di mana? Posisi para pemuda ada di mana? Posisi saudara-saudari ada di mana? Mengikuti Yesus atau mengikuti iblis? Menjadi murid Kristus atau murid setan? Menjadi hamba Allah atau menjadi hamba iblis? Pilihan ada di tangan kita semua. Marilah kita merenungkannya, dan setelah mendengarkan bacaan-bacaan serta renungan singkat ini, kita akan mencoba menilai hidup kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, aku mohon semoga aku mampu bertahan untuk menghidupi pesan-pesan Yesus Putramu. Ya Allah, kami mohon semoga kami mampu bertahan untuk menghidupi pesan-pesan Yesus Putramu, dan tidak mudah kalah dengan hasutan dan buayan setan. Pimpin aku, pimpin kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan. Semoga berkenan, membawa berkah, membangun iman kita untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Selagi kita masih mengembara hidup di dunia ini, tetap kerjakan firman Tuhan dan menghidupinya. Selamat berkarya dan beraktivitas mewartakan Injil. Sampai Maranatha. Bye-bye.